Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam renungan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami setiap hari menikmati apa yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Nafas, berkat-berkat yang melimpah, kekuatan yang baru setiap hari. Tuhan sungguh baik dalam hidup kami. Dan saat ini biarlah kami semakin mengenal kebaikan Tuhan di dalam renungan firman-Mu yang akan kami dengar. Berkati kami, berkati renungan firman-Mu. Kami buka hati dan pikiran kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Renungan firman Tuhan hari ini mendengarkan Tuhan Yesus bagian kedua. Matius 13 ayat 9 menulis, "Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar." Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa kita harus mendengar perkataan Yesus? Karena Yesus adalah jalan keselamatan. Ada ungkapan banyak jalan menuju Roma, tapi ini tidak berlaku untuk keselamatan manusia. Karena jalan kepada keselamatan kekal hanya satu, yaitu Tuhan Yesus. Firman-Nya menulis, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Tuhan Yesus menegaskan dalam firman-Nya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Yohanes 14 ayat 6. Dengan demikian ada jaminan pasti bagi orang percaya, sebab Dia sendiri, yaitu Yesus, datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Yohanes 13 ayat 3. Artinya, Ia berasal dari sorga dan saat ini Dia berada di sorga, menyediakan tempat bagi kita. Yohanes 14 ayat 2 menulis. Alasan lain mengapa kita harus mendengar perkataan Tuhan adalah karena Dia sumber mujizat. Di dalam Dia ada pertolongan, kesembuhan, pemulihan, dan hidup berkemenangan. Dia menanggung dosa, kutuk, kelemahan, dan sakit penyakit kita lewat kesengsaraannya sampai mati di kayu salib. Karena itu tidak ada lagi yang dapat menghalangi langkah kita meraih setiap janji Tuhan. Alkitab menegaskan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Roma 8 ayat 37. Rahasia hidup berkemenangan dan penuh mujizat hanya dimiliki Tuhan Yesus. Karena Dia sendiri pernah menjadi sama dengan manusia dengan menanggalkan kemuliaannya, pernah dicobai tetapi tidak pernah berbuat dosa. Jadi tidak ada perkara mustahil bagi Tuhan Yesus, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. 2 Korintus 1 ayat 20 menulis. Jadi Bapak Ibu Saudara, firman-Nya berkata, "Sedengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah maka kamu akan hidup." Mari kita semakin hari semakin mendengar perkataan Yesus di dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur melalui renungan saat ini kami diingatkan kembali untuk kami semakin hari kami semakin setia mendengarkan suara Tuhan di dalam hidup kami. Karena Engkaulah sumber segalanya dalam hidup kami. Sumber mujizat kami, sumber pertolongan kami, sumber kesembuhan, sumber pemulihan kami. Kami mengandalkan Tuhan. Kami percaya Tuhan sanggup menolong kami. Dan melalui firman-firman-Mu kami semakin giat di dalam Tuhan, kami semakin kuat di dalam Tuhan, dan kami semakin taat dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati para pendengar saat ini dengan segala kerinduan mereka, cita-cita mereka.
segala pergumulan yang dihadapi. Tuhan tahu, Tuhan bersama-sama dengan para pendengar menjalani hidup ini. Berkati yang sakit diberikan kesembuhan, yang berulang tahun diberikan umur panjang, yang mencari pekerjaan Tuhan buka jalan, yang mencari jodoh Tuhan beri yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat-Mu melimpah atas kami sepanjang hari ini Tuhan. Haleluya, amin. Selamat beraktivitas panjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan limpah. Amin.